Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait periode pengurusan ketua partai politik menimbulkan sebuah kontroversi. Tapi, jika kita amati, maka penolakan usulan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aroma politik ataupun korupsi politik yang kemudian menghadirkan sebuah usulan agar periode kepemimpinan partai politik itu atau ketua partai politik itu dibatasi 2 periode, sesungguhnya merupakan sesuatu yang masuk di akal. Dan pertentangan ataupun konfrontasi penolakan dari mereka-mereka yang tidak setuju sebetulnya wajar-wajar saja. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah ini demokrasi? Ya, karena setiap orang boleh memberikan usulan, pemikiran, atau intervensi. Menurut saya ini adalah sebuah demokrasi, bukan sebuah intervensi. Karena intervensinya di mana begitu. Apalagi kita tahu juga bahwa seluruh kepemimpinan organisasi memang harusnya ada periodenya. Apalagi ini terkait publik ya, bukan sebuah kepemimpinan private. Jika kepemimpinan private, ini juga akan menjadi sebuah persoalan memang. Itu persoalan itu kan akan kena ke private-nya. Tapi kalau ini ke persoalan publik, maka publik juga harus bisa ya mendapatkan jaminan kepastian dari sebuah kepemimpinan yang terus berlanjut, apakah itu menjadi baik atau tidak baik. Nah, periode sebuah kepemimpinan partai politik menurut saya memang harus dikaji ulang. Apalagi usulannya adalah terkait korupsi partai politik. Kita sudah tahu bahwa aroma tentang korupsi partai politik itu selalu saja begitu menyengat ketika terjadi peristiwa-peristiwa politik besar, secara khusus dalam pemilihan ya ketua partai politik dan juga sampai juga kepada pemenangan pemilu, ya bahkan juga penempatan jabatan-jabatan di jabatan-jabatan publik. Semua ini kan sebenarnya juga menyadarkan kita bahwa partai politik sebagai sebuah wadah ya kaderisasi, dan kita sudah lihat itu telah gagal menghadirkan kader-kader yang unggul. Bahkan kita melihat setiap pemilu ya bukan sedikit kader-kader partai itu tidak tampil, tapi adalah orang-orang yang di luar partai tersebut. Pertanyaannya adalah, kalau memang partai politik tidak berhasil melakukan kaderisasi partai politik, dan kemudian partai politik hanya menjadi gerbong untuk orang-orang tertentu bisa mendapatkan jabatan-jabatan publik, apalagi posisi-posisi penting seperti jabatan presiden. Nah, ini kan aroma politiknya, aroma korupsi politiknya akan sangat menyengat. Dan kita sudah melihat bahwa hal itu terjadi, bahwa mereka-mereka yang berambisi untuk mendapatkan kedudukan, ya, yang tidak mendapatkan apa namanya tempat di partai politik, tetapi ingin mencapai kedudukan-kedudukan publik, mereka kan bisa memanfaatkan ada partai-partai politik tersebut dengan ya menggunakan segala upaya, bahkan ya biasanya juga pasti terkait dengan biaya mahal. Kita sudah tahu bahwa uh, biaya mahal dari apa mereka-mereka ingin mendapatkan jabatan publik itu kan menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Karena mereka-mereka yang mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik itu kan juga tersandra janji-janji kepada pendukung mereka. Apalagi kemudian kalau pendukung mereka itu memberikan begitu banyak dana untuk itu. Bahkan di sini bukan sebuah rahasia lagi ketika para pejabat publik itu menawarkan proyek-proyek. Dan ini kan menjadi sebuah persoalan karena korupsi di pemerintahan ini membuat pemerintah menjadi lemah. Ketika pemerintah tersandra dengan kasus-kasus politik, maka pemerintah menjadi lemah. Pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat untuk bisa mensejahterakan rakyat. Nah, kalau kita ingin rakyat ini sejahtera,
Maka juga segala sesuatu mesti dipikirkan, termasuk adalah bagaimana kepemimpinan partai politik. Bukan sedikit suara yang mengingatkan bahwa partai-partai politik itu tidak mampu menyiapkan kader-kader mereka. Nah, kalau partai-partai politik tidak mampu menyiapkan kader-kader mereka, mengapa harus dipertahankan terus sampai seumur hidup? Dan kemudian juga kita lihat juga, bukankah ada suara-suara yang sudah kita selalu dengar bahwa ya dinasti politik kan sebenarnya mulainya kan dari partai politik. Apa kita mau pertahankan itu? Karena mereka-mereka ingin jabatan publik kan dari partai politik. Kalau mereka tidak ada apa gerbong partai politik kan tidak bisa mendapatkan jabatan-jabatan politik. Jadi mereka-mereka yang kemudian mendapatkan jabatan-jabatan publik, yang kemudian juga turun-temurun, nah itu kan keterlibatan dari partai politik. Maka disitulah sempat kita mendengarkan isu tentang korupsi politik itu sendiri. Jadi ya sebenarnya kalau partai-partai politik atau tokoh-tokoh partai politik itu menolak, ya wajar-wajar saja. Itu kan terkait dengan kenyamanan mereka. Tapi kan kita harus memikirkan apakah betul kita membiarkan partai-partai politik itu tidak melakukan kaderisasi yang baik. Kemudian anggapan bahwa pengaruh daripada ketua partai itu sangat besar untuk pendulangan suara. Belum terjadi sebuah usaha-usaha untuk apa namanya penggantian partai politik itu secara profesional. Maksud saya seperti itu ya. Maksudnya adalah kita kan juga menginginkan sebuah organisasi kepartaian yang kuat, yang baik, sehingga dengan demikian menghadirkan kader-kader yang baik. Nah, kalau kemudian partai-partai politik itu begitu gampang didirikan, dan kemudian juga tidak ada kaderisasi yang baik, dan kemudian hanya sekadar untuk menjadi kendaraan politik bagi mereka-mereka yang bukan orang partai, ya untuk apa kepemimpinan ketua partai politik itu bisa seumur hidup misalnya? Batasi saja 2 periode menurut saya. Itu kan juga akan membuat ya institusi partai itu menjadi sehat. Ya paling tidak kalau tidak sehat ya tutup nggak apa-apa juga. Dibandingkan dia tidak menjadi sebuah uh, institusi yang baik, ya lebih baik partai itu tutup begitu. Dan kita berharap memang hanya partai-partai yang kuat yang hadir terus sehingga partai-partai yang mampu melakukan kaderisasi itu. Jadi menurut saya ya itu juga suara-suara yang dari kebebasan ya demokrasi. Dan kemudian juga ya menurut common sense kita ya wajar-wajar saja kalau ada usaha untuk ataupun saran pembatasan kepemimpinan partai. Kalau kita buat penelitian kan juga lebih jauh lagi. Orang yang menjabat sebuah pembinaan terus-menerus itu kan akan sangat ya otoriter nantinya dan sangat mungkin juga ya artinya tidak berpegang kepada aturan karena dirinya aturan. Kan kita memang setuju ada figur, tapi kan figur itu kan juga harus diatur. Kalau figur itu tidak diatur kan dia menjadi aturan. Dan kalau dia menjadi aturan, aturan tidak berlaku, kan begitu. Nah, aturan tidak berlaku, dan figur yang manusia itu terbatas menjadi aturan, ya bagaimana masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan? Jadi menurut saya ya harusnya saya setuju dengan KPK ya, bahwa pembatasan kepemimpinan ketua partai politik itu perlu dibatasi. 2 periode saya pikir cukup lah ya, karena juga tidak gampang untuk memimpin partai politik dalam 2 periode itu.